Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menerima laporan adanya warga negara Tiongkok etnis Uighur yang menyusup menggunakan identitas warga negara Indonesia 2 hari lalu. Namun Kapolri belum bisa memastikan apakah kedua orang itu masuk dalam manifest pesawat Lion Air dari Singapura yang lolos dari pemeriksaan imigrasi. Yang pasti keduanya tengah diperiksa dalam dugaan keterlibatannya dalam jaringan teroris tertentu. Kemarin yang tertangkap oleh imigrasi itu sudah menggunakan identitas Indonesia. Tentu ini akan kita dalami apa masuk ke Indonesia, apakah terkait dengan kelompok jaringan terorisme atau tidak. Itu ditangkapnya hari apa, Pak? 2 hari yang lalu. Mungkin, tapi sedang kita dalami. Kesalahan menurunkan penumpang internasional pada penerbangan internasional ke terminal domestik Bandara Soekarno-Hatta tidak hanya menyalahi prosedur tetapi membahayakan keamanan negara. Negara bisa kecolongan masuknya teroris, kriminal hingga buronan. Bagaimana hasil investigasi Kementerian Perhubungan atas insiden ini dan lantas apa sanksi untuk Lion Air? Kami akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Kabag Humas Ditjen Imigrasi Heru Santoso. Pak Heru, selamat malam. Selamat malam. Kemudian Pak Soleman Ponto, pengamat intelijen sekaligus mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS. Selamat malam Pak Ponto. Selamat malam. Ada juga bergabung dari luar studio pemirsa Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan Hemi Pramu Raharjo. Pak Hemi, selamat malam. Selamat malam Mas. Pak Hemi, beberapa waktu yang lalu Kemenhub sudah melakukan konferensi pers begitu terkait dengan kejadian ini dan pada waktu itu dikatakan sudah melakukan investigasi. Sudah lewat beberapa hari, saat ini perkembangan investigasi seperti apa Pak Hemi? Sesuai informasi ya dari Bapak Dirjen Perhubungan Udara bahwa hari ini tim investigasi dari Dirjen Perhubungan Udara sudah mulai bergerak untuk melakukan investigasi terkait kesalahan penanganan penumpang ini. Oke, hasilnya seperti apa Pak? Hasilnya masih belum, karena baru hari ini kita mulai melakukan investigasi dan diusahakan secepatnya. Ada berapa orang yang lolos dari pemeriksaan imigrasi? Yang tidak lapor ada warga negara asing 1 dari Hongaria, dan kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi. Oke, 1 warga negara asing. Kemudian kabarnya ada juga 3 warga negara Indonesia ya Pak? Ya, yang belum lapor. Baik, berarti 4 yang sampai saat ini belum lapor. Kemudian terkait dengan dugaan masuknya salah satu warga negara Tiongkok dari suku Uighur yang diduga terlibat jaringan terorisme itu juga salah satu penumpang Lion Air tujuan Singapura Jakarta. Yang kami dapat bahwa dari 16 orang, 12 orang adalah warga negara Indonesia, 4 warga negara asing. Pak Hami, dari investigasi sebenarnya sudah dalam konferensi pers 2 hari yang lalu sudah dikatakan akan dilakukan investigasi begitu, dan tadi mengatakan investigasi sudah dimulai. Sudah ada indikasi kesengajaan tidak dalam kejadian ini? Karena kita investigasi baru mulai, jadi kami belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Baik, tapi kronologi singkatnya, seperti apa? Betulkah ini kesalahan semata wayang dari supir bis, dari Lion Air, atau ada unsur lain? Kami belum bisa berkomentar lebih lanjut terkait permasalahan ini, karena ini sedang dalam proses investigasi. Baik, nampaknya jawabannya akan sama terus begitu ya Mas dalam investigasi. Namun nanti saya akan coba tanyakan apa sanksi untuk Lion Air apabila ini nanti terbukti sebagai kesalahan prosedur. Kami juga akan nanti tanyakan kepada 2 orang narasumber yang lain. Kami akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini. Di Prime Time News saya akan kembali menyapa Pak Hemi. Pak Hemi masih bersama kami Pak? Masih Mas Rory. Pak Hemi ada tadi mengatakan bahwa hari ini investigasi sudah dimulai tapi kejadian tanggal 10 Mei. Kenapa begitu lama untuk memulai investigasi ini Pak? Begini, kami dari Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, itu tidak menerima laporan dari airline yang bersangkutan terkait kejadian ini. Dan kami menerima kabar itu dari sosial media, dari salah satu penumpang yang dimuat di dalam sosial media. Ini berarti selama berhari-hari tidak ada laporan dari airline? Siap, ya. Baik.
Baik, oke. Saya akan coba tanyakan kepada Pak Ponto sekarang sebelum saya ke Pak Heru. Pak Ponto, Anda tadi mendengar sendiri tidak ada laporan selama berhari-hari dan kemudian ada orang lolos. Saat ini masih ada 4 WNI. Seberapa mengkhawatirkankah kejadian ini? Wah, itu sudah sangat mengkhawatirkan. Bayangkan 4 hari tidak laporan dan itu hanya mendapatkan laporan dari orang lain. Sosial media lagi. Itu baru kita berbicara orang. Barangnya bagaimana? Siapa yang tahu dia bawa apa? Turun dari orang-orang ini. Kan tidak ada yang bicara barang, hanya bicara orang. Ini artinya kondisi bisa juga terkait dengan orang, terkait dengan barang dan ini yang bisa dibawa. mengancam. Bukan hanya orang, kalau orang bisa kelihatan barangnya yang dibawa. Apa yang barang yang dibawa? Itu. Baru yang kita lihat sistem di belakangnya. Kita tahu ini pesawatnya dari luar negeri, terjadwal dengan baik. Tapi masuknya tidak di Garbarata. Kalau oke lah tidak di Garbarata, supirnya harusnya sudah tahu tempatnya. Supirnya juga nggak tahu. Kalau sudah tahu kesalahan, laporan. Tidak laporan. Jadi minimal ada 3 fakta di sini yang aneh bin ajaib. Mengapa ini terjadi sampai bisa terjadi pada satu penerbangan yang sudah sangat rutin dilakukan? Kecurigaan Anda apa, Pak? Berarti ada sesuatu di belakang ini. Apakah mungkin ada unsur kesengajaan? Bisa saja, sangat-sangat bisa. Kalau kita dari cara melihat, bisa saja ada satu kesengajaan. Karena apa? Penerbangan luar negeri itu selalu merupakan satu yang diutamakan. Kenapa dia tidak dapat Garbarata? Kalau tidak dapat Garbarata, orang yang membawa bis ini sudah harus tahu pasti dia menuju tempat yang ditujukan. Juga tidak. Sudah tahu terjadi kekeliruan, tidak juga laporan. Apakah ini tidak bisa dikatakan tidak ada kesengajaan? Pak Hemi, tanggapannya Pak terkait dengan 3 fakta yang disampaikan oleh Pak Ponto ini telak sekali tadi disampaikan. Memang seperti yang disampaikan, kronologis kejadian bahwa pada saat yang bersamaan itu ada penerbangan dari Lion juga yang dari Padang, dan mereka parkir dua-duanya di remote area. Mereka dua-duanya parkir di remote area. Nah, supir bis ini kemudian mengangkut penumpang yang dia tidak tahu bahwa itu adalah penumpang ex-Singapura. Seperti itu kronologis yang kami dapat dari lapangan. Pak Ponto tertawa, ada apa Pak Ponto? Nah, pasti tertawa dong. Sudah tahu ada dari Singapura dan ada dari Padang, tentunya sudah harus lebih awareness lagi. Mana yang Padang, mana yang luar negeri. Kecuali ada kesengajaan mengaburkan situasi. Adakah unsur bisa itu saja yang saat itu. ini dibaca oleh Kemenhub, Pak? Unsur kesengajaan. Pak Emi? Halo? Ya, Pak Emi, adakah unsur Kami kesengajaan? belum, makanya tadi saya katakan Mas Rory, kami belum bisa mengatakan apakah ada unsur kelalaian ataupun kesengajaan. Karena ini dari sejarah penerbangan Indonesia, ini adalah pertama kali yang terjadi. Makanya tim dari Dirjen Perhubungan Udara melakukan investigasi secara komprehensif terkait SOP dari airline, SOP dari ground handling maupun SOP dari bandara. Ini kita pelajari secara komprehensif. Betul. Walaupun pertama, tapi ini kita di tengah krisis adanya narkoba, belum terorisme, belum juga buron-buron koruptor ataupun buron-buron yang lain yang melarikan ke Singapura sebagai safe haven begitu ya. Jangan-jangan ini pertama yang dilaporkan. Ada beberapa di belakang yang terjadi yang tidak pernah tahu. Mungkin itu. Ya bisa saja, Baik. karena bukan melaporkan diri, tapi dilaporkan oleh orang yang bertanggung jawab. Saya akan coba ke Pak Heru sekarang. Pak Heru, ini mengetahui kejadian ini, apa kemudian langkah dari imigrasi yang dilakukan sejak tanggal 10? Pertama, kami berterima kasih Pak terhadap ibu yang menulis di medsos itu. Kalau tidak ada ibu itu, mungkin tidak akan terungkap cerita ini Pak. Itu kami ucapkan terima kasih, berarti ibu ini sadar. Artinya sadar, tahu paham betul harus bagaimana seorang penumpang dari luar negeri. Nah, ya karena ibu ini yang lebih tahu kan Pak. Jadi kemudian, kalau kami imigrasi memandang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di pasal 17 mengatakan bahwa penanggung jawab alat angkut masuk dan keluar dari Indonesia harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Itu saja Pak yang paling penting. Berarti kalau tidak melewati imigrasi ini melanggar undang-undang. Ada ancaman hukumannya Pak. Ada ancaman apa ancaman hukumannya Pak? Dalam undang-undang kami mengatakan di pasal 114 ayat 2 itu penanggung jawab alat angkut yang sengaja melakukan menurunkan atau penumpang dari bandara dan tidak tanpa melalui perusahaan imigrasi itu diancam hukuman 2 tahun
atau denda maksimal 200 juta. Tapi ada kata sengaja. Bagaimana apabila nanti hasil investigasi ternyata tidak sengaja? Ya, itu sedang kami selidiki oleh teman-teman kami di Imigrasi Soekarno-Hatta. Ini artinya sengaja atau tidak sengaja akan ada sanksinya? Siap. Oke, bagaimana dengan 4 warga negara, 3 WNI, 1 WNA yang saat ini belum melapor ke imigrasi, Pak? Tadinya ada 16 orang, Pak. 16 orang terdiri dari 12 WNI dan 4 WNA. Oke. Nah, 16 orang ini, 12 WNI ini sudah terkoneksi oleh kami, difasilitasi oleh pihak penerbangan. Kemudian 4 orang WNA, yaitu Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, dan Hongaria. Tadi siang kami hanya baru mendapat data 2 yang terhubungi oleh kami, oleh tim Lion Air dan dilaporkan ke kami. Tapi tadi sesuai dengan info dari Pak, itu ada tinggal 1 yang warga negara Hongaria yang belum terhubungi. Tapi kalau data dari imigrasi, 2 warga negara asing belum melapor sampai saat ini? 1. Tadi siang, Pak. Tadi siang Kami terima data 2. Tapi ternyata tadi Pak ini udah 1. Tapi bagaimana dengan warga negara Indonesia yang belum melapor? Katanya Pak Hemi tadi ada 3. Berdasarkan konversi juga oleh Kemenhub, Pak. Mungkin salah, Pak. 3 itu WNA, Pak. 3 WNA yang sudah lapor, Pak. Oke. Nah, kalau WNI sudah terlapor semua. Baik, sudah terkoneksi versi imigrasi. Siap. Ini berbeda soalnya dengan Kemenhub. Ya. Kalau dari imigrasi saat ini tinggal 1 warga negara asing. Sementara Ya. warga negara Indonesia sudah clear semua. Dari pemeriksaan itu ya. Kemudian betulkah ada terduga teroris Uighur yang Anda deteksi dari manifest penumpang? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Ini artinya apa yang dikhawatirkan oleh Kapolri dari tidak mode lain, mode tidak transportasi lain? Kami sudah cek di data manifest penumpang, tidak ada. Tidak ada seperti yang diduga Kapolri. Jadi nama yang diduga teroris tidak ada dalam manifest penumpang. Kemudian mengetahui kejadian ini, lantas apa yang akan dilakukan imigrasi selanjutnya? Kami terus akan melakukan penyelidikan. Teman-teman kami di Imigrasi Soekarno-Hatta sedang melakukan pendalaman apakah ada unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan karena ground handling, bermasalah di ground handling ini. Baik, saya akan kembali ke Pak Hemi. Pak Hemi, Kemenhub juga mengundang manajemen dari Lion Air begitu untuk memberikan konfirmasi. Apa alasan Lion Air, Pak, untuk tidak segera melapor setelah kejadian ini dan membiarkan Kemenhub buta begitu selama berhari-hari? Dari hasil informasi yang diperoleh tadi bahwa Lion Air sudah lapor ke pihak kepolisian bandara. Dan saya meralat sedikit bahwa 3 yang belum lapor itu 4 warga negara asing, 3 sudah lapor, tinggal 1 yang belum. Oke. Sudah melapor ke pihak polisi bandara? Sudah. Lantas apa follow up-nya dari setelah pelaporan ini? Nah, itu yang kami miss di sini, miskomunikasi di sini dengan pihak bandara, karena Kementerian Perhubungan sendiri dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau Otoritas Bandar Udara itu baru tahu setelah ada laporan dari salah satu penumpang di sosial media. Apakah ini artinya pihak bandara pun tidak melaporkan ke Kemenhub, Pak? Iya. Kami tidak bisa mengatakan demikian. Tapi dari laporan yang tidak Anda terima, Anda tahunya justru malah dari sosial media, bukankah ini justru tidak sesuai prosedur lagi? Jangan-jangan ada kong kali kong nih? Kita jangan berasumsi demikian terlebih dahulu, kita lakukan investigasi dahulu. Baik, saat ini adalah investigasi yang tengah dilakukan, namun Anda juga tidak melihat tidak adanya inisiatif dari pihak bandara untuk melaporkan ke Kemenhub, Pak? Saya tidak berkata demikian, tetapi kami tidak mendapat laporan dari lapangan. Oke, dan justru malah mendapatkan informasi dari sosial media begitu ya. Pak Hemi, nanti saya akan tanyakan Pak, untuk sanksi bagi Lion Air apabila terbukti ini adalah pelanggaran prosedur dan juga sanksi apabila tadi menurut dengan undang-undang yang Anda sampaikan dari pihak imigrasi. Kami akan kembali saat lagi pemirsa.